Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Bertemu lagi kita di podcast Al-Ajib dengan tagline Bro, berkarya dan menginspirasi. Mantap. Nah, itu tagline dari Yayasan Al-Ajib. Hari ini kawan ulun datang na Iza. Hanya berdapat hari ini juga nih. Wajar udah pada. Sehat aja Iza. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita bersama mitra TNI Polri lah, Bang Dani. Siap. Nah, terus hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, putra daerah, Profesor Denny. Nah, ulun baca riwayat-riwayat pian gitu nah. Dan salah satu putra terbaik kita loh. nah, jujur Prof lah, ulun kada menyangka pian orang Banjar gitu nah. Waktu di Wakil Menteri Hukum Wakil dan HAM. Menteri, terus masuk di ILC. Ya. Nah, kada menyangka tuh. Banjar, kita lahir di Pulau Laut, Iya. Stagen, pelosok sana. Ulun memulai dulu Prof lah. Aja, silakan. Enggak. Nah, sebelumnya dulu ke Bang Dani dulu lah. Nah, Bang, TNI Polri itu apa, mitra TNI Polri itu, Bang? Nah, ini supaya persepsinya kada salah. Nggih. Kita bukan aparat, Iya, kita masyarakat. masyarakat. Nah, jadi masyarakat ini mempunyai hak dan kewajiban juga. Nggih. Salah satu kewajibannya adalah menjadi perpanjangan tangan bagi aparat-aparat maupun pemerintah daerah. Nah, kita hampir 2016 yang lalu mendeklarasikan ke semua bahwa kita ini sebetulnya semuanya adalah mitra TNI Polri. Jadi bukan cuma saya atau pihak yang lain, enggak, tapi semuanya. Cuman kita supaya lebih rapi, Prof, kita bikin wadah gitu loh. Nah, jadi mitra TNI Polri ini menjadi kontrol sosial bagi program-program pemerintahan. Jadi ada 4 komponen yang kita sinergikan, pemerintah, terus aparatnya TNI, Polri, dan yang paling utama adalah masyarakat. Iya. Nah, itu. Nah, ini selajur menyambung ya, kalau rekomendasi kita menampilkan dari mitra TNI Polri menampilkan Prof Denny apa ya nah yang biar tahu kayak itu nah, jadi kan nyambung Prof lah. Siap. Pertama gini, Iya. kita melihat eskalasi yang berada di masyarakat luas, Nggih. tensinya lumayan tinggi. Mau gimana aja kita berpikirnya pasti, istilah kasarnya ya, kita emang gue pikirin atau apa gitu, nggak bisa juga. Urusan politik ini menyangkut kebutuhan dasar. Berdagang aja berpolitik, dakwah aja berpolitik. Ya, betul. Nah, jadi ini kita malam ini kenapa menampilkan atau merekomendasikan di podcast ini sosok seorang Profesor Denny. Kita mengambil nilai plusnya. Nilai plusnya itu bukan dalam artian kampanye atau apa, tapi seorang sosok putra daerah. Ya, banyak putra daerah, tapi salah satunya yang ikut berpolitik dan terjun langsung berpolitik ya tentunya Profesor Denny gitu loh. Ini menggugah banyak pemikiran, menggugah rasa, menggugah pandangan bahwa yang biasanya ternyata itu keliru. Iya. Yang dahulu seperti itu ternyata keliru. Nah, jadi kita dalam artian bermasyarakat yang dihadapkan dengan dunia politik, kita nggak bisa menutup mata, sebelah mata gitu loh. Mudahan malam ini kita terinspirasi. Amin. Dengan adanya sosok Profesor Denny. Amin, sip. Kayak apa sih di perjuangan beliau di Banua ini melawan kebiasaan, kekeliruan dan sebagainya gitu loh. Ada sebuah topi Bang lah, kenali sebelum membenci gitu nah. Wah, ini terjadi, ulun datang ke sini tadi Prof Denny langsung kan kita sangat melawan namanya black campaign tuh.
Iya. Nah, ini kan sesuatu fitnah Jarbian sampai pian ke polisi apa segala macam. Tapi ulun nggak ada mau membahas itu dulu. Iya. Ya kalau kita flashback dulu kayak itu. Nah, tentunya kita dalam podcast ini ada karya kayak itu. Nah. Karya dari Banua dari Putra Banua, mudah-mudahan menginspirasi penonton di Al Ajib Banjarmasin. Jangan lupa subscribe. Sebelumnya ulun promosi dulu. Ini kami ada pembangunan pesantren untuk anak jalanan, Bro. Bang, jadi bisa di-scan loh ini. Siap. Larinya ke Bank Kalsel, rekeningnya atas nama Yayasan Al Ajib. Mudah-mudahan permasalahan anak jalanan pun beres di Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarmasin ini menjadi contoh, dan terutama kan provinsi ini bisa menjadi contoh percontohan yang baik. Insya Allah. Nah, gitu. Nah, Insya Allah. ulun minta inspirasi dulu, Prof lah. Kenapa pian dari Banjar, ya kalau dari kota mana, Prof? Kota Baru. Kota Baru lah. Nah, itu kan SD, SMP sampai SMA lah. Lanjut ke nasional gitu nah, untuk Iya. kuliah. Nah, di UGM, Prof lah. Oke. Nah, terus ke Amerika Serikat dan Australia itu nah. Iya. Nah, apa tuh motivasinya, Prof? Motivasi lah. Sebenarnya mata itu mulai banyak terbuka memang setelah terus terang Nggih. berkumpulan lawan banyak kekawanan di Jogja. Nggih. Jadi di Jogja itulah ulun kuliah tiap hari berdapatan lawan kekawanan dari berbagai macam penjuru tanah air kan, dari Padang, dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi kan berkumpulan tuh. Jadi Jogja itu kayak miniatur Indonesia di situ. Nah di situ kemudian terbangun semacam apa ya, empati, kepedulian, keinginan untuk melawan mafia hukum. Awalnya mafia hukum, waktu itu kita nyebutnya mafia peradilan. Nah kemudian dengan giat-giat di kampus, dulu ada badan eksekutif mahasiswa, ulun ketua bidang penalaran, ada majalah kampus mahkamah. Kemudian waktu itu kan masih Orde Baru, ulun 9195. Jadi mahasiswa itu dan majalah kampus itu betul-betul apa underground, tidak ada kebebasan pers waktu itu kan. Jadi kekritisan terhadap penguasa Orde Baru itu dibangun di kampus, dan disitulah kita sering diskusi, sering beraktivitas, sering berkegiatan, sering demonstrasi. Iya. Nah pada saat itu kemudian muncul keinginan kalau mau jadi sarjana hukum, maka figur yang ulun handaki itu kayak ini gitu. Waktu itu yang ulun idolakan tuh Dr. Adnan Buyong Nasution, Profesor Dr. Adnan Buyong Nasution. Inspirasinya dari situ, Prof? Iya, orang kritis, pembela masyarakat, kan pendiri lembaga bantuan hukum, termasuk juga Profesor Dr. Todo Mulya Lubis, sekarang duta besar. Seorang yang aktivis, punya kepedulian dengan masyarakat kecil, punya kantor pengacara, jadi dosen juga. Nah rasanya tuh nyaman ini kalau jadi dosen, tapi bisa membantu masyarakat kecil, dan juga aktif di LSM. Dari situ kemudian punya keinginan untuk selanjut S1, S2, S3. Jadi lebih terasahnya setelah mahasiswa, walaupun aktif di keorganisasi itu sejak SMP. Jadi SMP aktif di Pramuka. Waktu SMA itu ketua Majelis Permusyawaratan Kelas SMA 1 Banjarbaru. Jadi sejak SMP SMA itu sudah berorganisasi memang. Tapi rasa empati dan sikap kritis, merasa perlu membantu laksana-laksana kita yang kurang beruntung itu lebih tajam diasah di mahasiswa. Di situ satu kampus dengan Dr. Refri Harun, sekarang kan YouTuber tuh. Apa artinya ahli hukum tata negara juga. Kakak angkatan dulu tuh Ganjar Pranowo, sekarang Gubernur Jawa Tengah, termasuk Anies Baswedan. Anies Baswedan itu ketua Senat Mahasiswa UGM, kita di fakultasnya, dia ketua Senat Mahasiswa UGM. Jadi satu organisasi dengan Anies, dengan Ganjar, dengan Refli. Disitulah kita sering berinteraksi, dan mungkin sama dengan Ajib. Kemudian ada
aura-aura positif yang sampai sekarang terus mewarnai perjuangan kami, termasuk masalah anti korupsi, good governance dan lain-lain. Itu sejak terasahnya lebih banyaknya pada saat mahasiswa itu. Kenapa lebih memilih Prof, hukum gitu nah? Tentunya kan orang sosial, membantu sosial ini banyak aja ya kalau Sebenarnya tersesat di jalan yang benar sih. tersesat di jalan. Ulun SMA itu terpengaruh kekawanan, rasanya yang terkarat itu A1. Waktu itu ada A1 ilmu fisika, A2 biologi, A3 ilmu sosial. Jadi ulun masuk A1 yang kira-kira fisika, kimia, matematikanya terbagus gitu nah. Waktu memilih UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, ada 3 pilihan ngambil IPC, program IPC itu bisa memilih 3. Dulu pertama tuh memilih teknik sipil, karena sebenarnya kasih tahu juga kayak apa teknik sipil, cuma kayaknya nyaman nih teknik sipil. Yang kedua kehutanan, karena abah begawi di bidang kehutanan. Yang ketiga hukum ini pilihan ketiga sebenarnya. Jadi pilihan ketiga tuh yang tersesat. Pilihan ketiganya ini yang sebenarnya jar guru-guru ulun pas ulun lulus, ikam tuh cocoknya udah di fakultas hukum. Jadi tadi Bang tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah pas pengumuman UMPTN lulus di fakultas hukum UGM. Nah dasar nasib baik juga Bang. Amunnya teknik sipil kan temen nggak api juga kan, orang amun mobil mogok aja lo tinggalkan aja kan, tapi paham mesin. Jadi jar buahnya mau sampai lulus teknik sipil kira-kira membangun apa kan, tapi paham juga. Tapi itu Mas Algia ya lah, banyak orang yang mengalami yang kayak gitu. Tapi dari sedemikian banyaknya orang, kenapa muncul Profesor Denny gitu loh, putra Banua yang bisa dalam artian bisa begana di lingkungan istana gitu loh. Ya garis tangan kalau lah, kada juga menyangka. Jadi pada saat tuntung S3 sampai sekarang tuh kada tahu kenapa Pak SBY mengiau tuh kada paham. Termasuk pertanyaan yang belum ada ditakunakan. Jadi ada dokter kepresidenan berkisah sebelum Pian bergabung tuh pada ini PSBY itu rancak berkisah tentang Pian. Jadi staf khusus Presiden SBY itu banyak anum-anum dan kebanyakan memang pendidikannya tinggi. Artinya Dr. Andi Malaranggeng itu dokternya dari Amerika Serikat. Juru bicara Dino Patijalal itu dokternya dari London. Dari Inggris. segi akademisi Terus ulun dokter dari Australia. Jadi jar dokter ini dokternya sudah almarhum kena COVID. Dokter presiden yang baik benar. Jar Sidin biasanya di Cikias itu salah satu yang sebelum ente gabung, saya gabung ke Istana Presiden sebagai staf khusus bidang hukum, Pak SBY itu sudah cerita ini anak ini nanti akan gabung gitu. Jadi tapi ulun belum pernah sempat bertanya sampai sekarang tuh. Kenapa saya dipilih? Kenapa? Jadi pada satu ketika Mensesnek Hatta Rajasa waktu itu manggil, awalnya ditawarkan staf khusus Menseknek. Ulun Pak Hatta, Bang, saya izinkan bantu dari luar. Waktu itu saya di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM baru merintis. Jadi saya bilang, Bang, saya bantu dari luar aja lah. Dia bilang, saya butuh orang hukum tata negara nih. Saya bilang, dari luar aja juga membantu Bang. 2-3 bulan kemudian dipanggil lagi. Dan ini tawaran datang dari Presiden. Apa itu? Staf khusus Presiden. Apa itu? Melekat pada Presiden, memberi nasihat pada Presiden tentang hukum. Presiden minta dia ini bantu. Saya minta waktu 3 bulan. Minta waktu sampai 3 bulan baru saya putusin. Saya bilang akhirnya oke, saya gabung. Dan ya pro dan kontra juga teman-teman, karena waktu itu salah satu yang banyak mengkritisi Presiden SBY saya waktu itu. Jadi pada saat saya gabung ke istana tuh sempat jadi topik juga. Ini dikooptasi nih. Tapi ya pilihan sikap itu kan memang berjuang di dalam dan di luar itu kan pilihan. Akhirnya saya putuskan gabung memang dengan PSBY. Jadi tapi sampai sekarang saya belum pernah bertanya dan belum punya keberanian bertanya kenapa dipilih. Takut nanti jawabannya membuat kita jadi biar aja jadi misteri itulah.
Biar jadi misteri aja itu. Nah gini Prof lah, jelah. Ulun ini kan kami rencana di 2022 tuh go internasional Prof. Mantap. Nah jadi ini sudah nama Al-Ajib ini kan sampai ke nasional sudah. Nah ini Alhamdulillah. jadi insya Allah 2022 kami persiapan bahasa segala macam, dari dosen-dosen bahasa Inggris kan juga dukung. Nah jadi kami persiapan. Nah sepengalaman pian gitu, nah pelajaran apa yang paling berharga gitu di luar negeri itu, terutama dalam bidang hukum tuh Prof. Tentunya kan ada bandingan di Indonesia. Rata-rata yang ulun pernah ya kesini ya, kalau yang oh di luar negeri tuh kayak ini, kenapa kita kada kayak ini. Nah apa yang kan gitu bang lah pelajarannya tuh. Simpelnya itu, apakah di luar negeri itu Iya. hukum dan politiknya seperti kita ini? Nah Sebenarnya politiknya sama-sama banyak masalah juga. punya ya. Tidak ada yang sempurna juga. Tapi mungkin kalau mau dicari pembeda yang paling kelihatan itu attitude, perilaku dan nilai-nilai. Contoh, Nggih. anak pas kami kemarin 3 tahun dikontrak sebagai profesor tamu di Melbourne 2016-2019, tuntung dengan PSB 2014, mengajar 2 tahun lagi di UGM 2016-2019, ulun dikontrak 3 tahun sebagai profesor tamu di Melbourne. Nah anak ulun kan 4 nih. Nggih. Anak yang pertama tuh SMA kelas 1 waktu itu, gabung ke sana. Jadi salah satu pertanyaan ulun ke anaknya adalah, kawanan ikam tuh nyontek ada? Iya. Ya kan? Kawanan ikam tuh nyontek ada? Jawabannya tuh asik, ajib. Jawabannya jar anak ulun, jangankan nyontek ya, konsep nyontek itu kededa di bubuhannya. Tadi dah. Nyontek itu apa? Coba bayangkan. Jangankan mencontek, apa itu mencontek kada paham. Ya. Ya Allah. Apalagi malah sim betembak kalau Apalagi pertanyaan profesor yang wajib itu tuh. ulun terus terang ke pian nah. Ulun 3 kali nih 4 tes menyetir di Melbourne belum lulus. Kan lulus. Ada lulus, bini ulun langsung lulus, ulun kada lulus. Apa melanggar marka belok kada boleh, atau apa kecepatan harusnya 40 ulun 45. Jadi 3 kali ini sudah 4 tes menyetir belum lulus 180 derajat. dan di kada atas. kawa ditukar. Di sana. Iya, jadi Kalau di sini mah tesnya sudah macam-macam. rahasia umum. Ada simulasi, ada tes kesehatan, ada tes langsung Iya. mengendarai di jalan. Nah, itu tes langsung itu yang belum lulus tadi, Bang. Jadi pas lampu merah kan lampu hendak habang nih. Jadi kita bemandak kayak kalau tak bemandak karena sudah hendak kuning ke habang bemandak. Kayak takut temennya kuning terlanjur kan nabrak lampu merah. Iya. Bemandak kita memandaknya tuh di garis pembatas itu kada lulus. Pelanggarannya Pelanggarannya ada garis tebal tuh, nah tak garis tebal. Nah harus di belakangnya. Jadi kalau maka kita pemandak nih kan tak kenanya ya kalau tak pas jadinya Anda tadi pas berhenti tadi lampu merah, bannya di garis pembatas pas jari kita kada lulus. Itu pertanyaannya cuma kada kau satu disogok, tuh. pada kau disogok. Pertanyaannya cuma satu. Itu didikannya kah yang membedakan? Jadi Agamanya kah? Nah, itu, atau Pang. hukumnya? Nah itu Pang, jadi nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan itu rupanya ditanamkan pada saat pendidikan dasar. Nah kayak apa kita bisi pendidikan dasar yang menanamkan nilai-nilai itu, nilai-nilai keislaman itu, kemudian yang tidak hanya dihafal, tidak hanya ingat, tapi kemudian internalisasi menjadi sikap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kayak ini, polisinya itu ada dangsana kita di sana orang Padang, banyak orang Padang di sana, menyepir truk gitu, kelajuan, speeding, kecepatannya melanggar batas, di stop lawan polisi, berhenti, ditakoni kenapa speeding, dijawabnya apa? Ini kan biasa kita di sini, muncul apa pikiran di kepala, istri saya mau melahirkan. Berdusta. Iya, betul. Istri saya hendak melahirkan.
Jar polisi, oh iya silakan teruskan. Di polisi itu kada terbayang bahwa di dusta itu ada terbayang. Karena mereka terbiasa mendengar orang bicara jujur. Jadi begitu disambat istri saya mau melahirkan, saya buru-buru. Oh silakan teruskan. Karena kada biasa mendengar orang berdusta. Coba bayangkan. Nah, tidak berbohong, jujur, disiplin, values itu yang Ada di sana. menurut ulun satu pembeda. Mudah-mudahan di kita juga banyak. Oke. Tapi kan sedikit banyak kita punya masalah dengan values itu. Iya. Kita punya masalah kalau bicara mencontek kira-kira Ada dua penyakit Prof kita nih, 2K kita namakan, itu kebijaksanaan, Iya. membijaksanai. Membijaksanai. Kalau bahasa kita itu lawan kebiasaan. Membiasakanlah. Nah, dulu bang kayak itu kebiasaan. Iya. Nah, itu pang. Nah, termasuk tadi hendak merubah masalah politik uang. Kan mungkin kita bicara politik uang itu kebiasaan tuh harus dirubah. Kita melakukan dari itu ya kalau. Nah ini negosiasi Prof lah tadi lah, yang kayak melanggar lampu merah tadi kan dinegosiasi. Iya. Nah, itu kan masuk negosiasi. Kalau Iya. ini negosiasi yang sekarang lah, terutama ulun masyarakat gitu nah, berkumpulan anak jalanan, kenapa bisa kayak itu? Kan misalnya gini lah, pelanggaran aja, hukumnya sekian, masih bisa dinegosiasi. Jadi adanya hukum tadi, kami yang masyarakat ini timbul kecewa gitu nah. Nah, Iya. Dan itu banyak Prof yang ditakutkan oleh masyarakat. Jujur, nih yang bakal naik nih Prof nih, profesor jagawan di bidang hukum. Jangan-jangan di Kalsel ini tak ada yang namanya kebijaksanaan dan sebagainya gitu loh. Saklek dengan aturan. Kada kita ini terbiasa Oke. keliru, terus orang-orang yang hendak membujurakan itu seakan-akan malah terbalik jadi salah. Nah, Jadi kan bulan Ramadan lah. Nggih, Di nggih. beberapa kesempatan ulun tuh menyambat kayak ini masalah penegakan hukum tuh. Ada hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Aisyah, di mana Rasulullah itu ditakuni kayak apa kita nih ada yang mencuntan kawakah di diskon tuh apa Iya. hukumannya. Ya Rasulullah kada kawa jaka anakku seorang tuh mencuntan ibaratnya Fatimah ku tatak tangannya. Karena kalau kada kayak itu jara Rasulullah itu tanda suatu bangsa akan hancur dan binasa. Jadi kada kawa hukum itu dipermainkan. Dan kenapa kita kemudian tadi misalnya kawakah dinego nih, amunnya saklek karena kayak apa nih loh. Nang hukum itu, aturan itu memang harus ditegakkan tanpa negosiasi. Negosiasi di situ artinya kan sebenarnya menukari sebenarnya. Iya. Karena kita terbiasa bertukar, maka kita menganggap hukum itu bisa ditukok-tekok, bisa diatur sesuai dengan bayaran. Harusnya kada. Justru dengan hukum yang lebih tegas, insya Allah lebih adil. Iya. Nang berduit kada kawa menyogok polisi, nang kada berduit ya jangan coba-coba. Iya. Kalau kawa ditukari ya akhirnya tadi nang berduit kada kawa dihukum untouchable, yang kada berduit akhirnya masuk penjara. Nah ini yang menyebabkan hukum menjadi kelihatan dan faktanya tidak adil. Rasulullah mengatakan itu ciri-ciri negara bangsa yang akan hancur. Jadi kada kawa bermainan dengan hukum sebenarnya. Memang harus ditegakkan tanpa ada proses negosiasi, apalagi jual beli. Hukum bukan komoditas. Kalau dipandang lagi ya Prof ya, hukum itu sebetulnya membawa kebaikan kan Prof. Iya. Cuman yang di masyarakat ini, ulun ada suatu kajian di Hulu Sungai Tengah. Mereka berpikirnya gini, apabila ditegakkan hukum, mereka akan kehilangan pekerjaan. Nah, kira-kira Prof bisa membayangkan kan ya? Dalam artian yang mohon maaf nih Prof, yang ilegal tambang, ilegal pengayaan biji dan sebagainya, itu mereka berpikirnya ke arah situ Prof.
Jadi seakan-akan hukum itu malah menjadi alat yang tidak baik buat mereka gitu loh. Karena kita sudah terbiasa melihat sesuatu yang kata baik itu sebagai yang benar. Nah itu pulang dok lah, Prof lah, kebiasaan. Iya. Jadi hukum yang baik itu, hukum yang pasti itu sebenarnya justru memberikan keadilan bagi semua. Iya. Jadi yang ilegal itu harusnya memang kededa, karena begitu ilegal pastinya kededa asuransi. Pasti kemudian kalau ada apa-apa rusak lingkungan. Iya. Timbul banjir macam-macam. Nah, kenapa hukum itu diperlukan untuk mengatur penambangan dan lain-lain? Di situ ada aturan main yang kalau dituruti bagi pekerjanya juga aman kalau terjadi kecelakaan, bagi masyarakat ada jaminan kalau terjadi kerusakan lingkungan, bagi lingkungan sendiri ada kelestarian. Nah, persoalannya kadang-kadang aturan main untuk mendapatkan izin ini dijual juga. Lalu orang potong kompas. Ya kan? Jadi hendak dapat izin lingkungan bertukar, hendak dapat izin pelepasan hutan bertukar, Lama-lamaan oligarki jadinya ya, Prof. kelawasan orang berkawanan lawan aparat. Aparatnya kemudian umpat juga dapat tambang, rusak hukumnya. Akhirnya upaya untuk menertibkan dianggap masalah, padahal upaya untuk menertibkan itu adalah solusinya. Solusi berapa? Bujur. Kita tidak anti tambang, kita tidak anti investasi, tapi investasi yang juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan kenyamanan bagi investor plus keramahan lingkungan. Iya. Jadi Kelestarian lingkungan. semuanya nih Prof lah mendapatkan solusi gitu. Dan pola pikirnya harus dirubah. Iya. Pola pikirnya itu bukan ini mengalihi, kada. Iya. Itu adalah semacam apa ya? Virus buruk yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga kita kemudian menganggap hukum ini masalah bukan solusi. Iya. Padahal yang sedang berjalan inilah kebiasaan yang salah. Ulun mencoba untuk mengenalkan politik tanpa betapalan dikritik sebagai ada mungkin pada kawa itu harus berbagi bagian dari rezeki. Rezeki mana itu suap. jadi kemudian suap di framing sebagai rezeki, betapalan di framing sebagai berbagi pemurah, padahal itu rusak. Itu bagian dari jual beli suara yang secara clear dilarang oleh agama maupun oleh hukum nasional. Laknatullah arsi wal murtasi. Yang memberi yang menerima sama-sama dilaknat Allah. Itu clear banget. Mau dibahasakan ini bakul kah? Mau dibahasakan ini THR kah? Atau nanti menjelang lebaran zakat fitrah kah? Kalau itu kemudian ada kaitannya dengan pemilu, nah itu politik uang, itu vote buying, membeli suara, dan itu ancaman hukumannya sampai 6 tahun penjara dan denda sampai 1 miliar. Oh, Tapi sudah ada hukumnya Prof lah? Sudah, cuman kan pada saat itu akan diterapkan negosiasi lagi lah. dinego lagi. Nang bagian menangkapi dapat juga akhirnya kada menangkap. Bahkan itu. kampanye hitam yang beredar saat ini ya Prof ya, Prof dicap sebagai anti Anti apa nih? anti Jakarta, Anti Jakarta. anti Jakarta, anti Mitra dan sebagainya. Jadi ulun mulai video